Saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam channel YouTube HKBP Kramat Jati. Marilah kita merenungkan firman Tuhan sepanjang hari ini dan terlebih dahulu memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan bagi kita sepanjang hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 4 sampai ayat 5. Begini dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudaraku, nats ini memang dituliskan oleh Paulus untuk jemaatnya di Efesus. Namun saya berpikir nats ini yang baru kita baca tadi itu diperuntukkan juga bagi kita. Memang benar bahwa Tuhan telah menjadikan kita sejak dulu kala. Bahwa Tuhan juga telah memilih kita, dikatakan sebelum dunia dijadikan. Kalau dalam bahasa Yeremia dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi sebelum kita ada dalam rahim ibu kita masing-masing, Allah sudah mengenal kita. Bahkan di sini dikatakan Allah telah memilih kita. Hal ini mau menunjukkan bahwa hidup manusia itu mempunyai rencana ilahi dan punya tujuan masing-masing sebelum kita dilahirkan. Paulus mengatakan dalam kasih Ia yaitu Tuhan telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya yang hidup kudus dan tak bercacat. Tuhan sudah menentukan itu. Saudaraku, betapa bangganya kita menjadi ciptaan Tuhan itu, yang diperkenankan Tuhan menjadi anak-anaknya, yang telah dipilih Tuhan itu menjadi anak-anaknya dengan mempunyai tujuan khusus, diperkenankan Tuhan kita. Saya sangat berharap semoga kita masing-masing mengetahui bahwa kita ternyata hidup di dunia ini punya tujuan masing-masing. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan itu yang paling penting. Memuliakan Tuhan melalui perilaku kita, melalui tingkah laku kita, melalui pergerakan kita, melalui perbuatan-perbuatan ataupun aktivitas kita sehari-hari. Tuhan menginginkan kita agar hidup kita dikatakan hidup kudus dan tak bercacat. Oh, sulit sekali memang hidup kudus dan tak bercacat. Mungkinkah itu? Mungkin. Bila Tuhan itu berdaulat di dalam hidup kita. Bila Tuhan itu kita perkenankan berdiam dan bergerak untuk kehidupan kita setiap saat. Setiap kita dapat menjadi kudus dan tak bercacat karena itu adalah anugerah yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Yang penting adalah bagaimana kita menyadari identitas kita yang istimewa ini. Identitas sebagai anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu memilih kita untuk suatu tujuannya. Kita sedang berada dalam rencana Tuhan itu sendiri. Nah kalau begitu mari kita mengubah cara kita memandang hidup kita ini sendiri. Bagaimana kita merespon situasi yang sulit yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak perlu menghindari pergumulan. Kita tidak perlu menghindari kesulitan. Kita tidak perlu menghindari penderitaan.
Sebab yang mau kita jalankan di dunia ini adalah rancangan Tuhan itu sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh begitu saja. Dia tidak akan membiarkan kita bergumul atau bergelut sendiri saja dalam kesulitan kita sendiri, dalam kesulitan kita di dunia ini. Tapi kasih karunia, dia katakan, Allah, kasih karunia Allah sudah ada jauh sebelum kita mengenal dia, dan dia memberikannya. Bahkan sudah ada sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Tuhan sudah merancangnya. Sudah dirancang sejak awal untuk memulihkan hubungan manusia itu dengan hubungan Allah Bapa. Oleh karena itu, saudara-saudariku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah di dalam hatimu bahwa kamu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kamu dipilih oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Itulah identitas kita yang istimewa. Ini akan membantu kita untuk mengubah cara pandang kita masing-masing dalam melihat dan menilai diri kita sendiri. Kita bukan orang yang tidak penting di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang penting di hadapan Tuhan supaya kita melanjutkan tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan bagi kita masing-masing. Kita punya tujuan untuk rancangan Tuhan itu sendiri. Inilah yang akan terus memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani keseharian hidup kita ini. Kasih Tuhan adalah kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami merasakan kasih karunia-Mu hari demi hari. Engkau memberikan pertumbuhan iman kepada kami. Walaupun itu kecil ya Tuhan, namun kami merasakannya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami mempunyai identitas yang istimewa. Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Karena kami adalah orang-orang yang akan melanjutkan rancangan-Mu itu. Ya Tuhan, izinkanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mengetahui tujuan hidup kami ini. Agar Engkau terus kami muliakan dalam hidup kami ini. Agar rancangan-Mu lah ya Tuhan yang terjadi di dalam hidup dan di dunia ini. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami dapat ataupun kami menemukan kasih karunia dan anugerah-Mu itu yang selalu terjadi di dalam hidup kami, boleh kami rasakan satu demi persatu. Ya Tuhan, biarlah hidup kami ini semakin bermakna dan kami mengetahui apa tujuan hidup kami masing-masing. Engkaulah Tuhan yang memberkati seluruh warga jemaat-Mu ini, dimanapun mereka berada. Jikalau mereka berada di tempat pekerjaannya, di rumah, di jalan, atau di mana saja pun mereka berada ya Tuhan, ingatkanlah mereka akan panggilannya. Ingatkan mereka ya Tuhan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih untuk melanjutkan rancangan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang selalu percaya kepada Engkau memperoleh kasih karunia dan berkat dari-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, marilah kita beraktivitas sepanjang hari ini dan dengan penuh pengharapan untuk melanjutkan rancangan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sebelum dunia ini dijadikan. Shalom, horas, horas, horas.
sifat halu tak sampai